Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ini identitas saya, nama Abdul Rahim, SPD, yaitu CGP Angkatan 7 atau calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Dinasnya ada di SD 6 Gunung Jangkrik. Selanjutnya yaitu pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan guru penggerak. Ya, ini adalah tugas dari aksi nyata modul 1T4 berkaitan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti saya akan sharing, berbagi pengalaman, dan juga apa yang telah saya lakukan nanti bisa disaksikan bersama-sama. Sebelum materi saya mulai, mohon Bapak Ibu nanti melihat video dulu ya, dari awal biar ada penyegaran dulu. Nanti videonya mohon diamati dan juga isinya diresapi karena ini berkaitan dengan kegiatan kita selama ini, sumbangsi kita dalam dunia pendidikan seperti apa, motivasi kita dalam sebagai guru itu ada semua di sini. Ini buatan dari Kemendikbud. Jadi kita saksikan bersama-sama sambil melihat video ini. Konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Yaitu disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, kelima adalah posisi kontrol restitusi, keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, ini adalah materi budaya positif yang akan saya sampaikan semuanya. Urut pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, di sini perubahan paradigma belajar atau paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ini tidak menyalahkan atau membenarkan ya. Ini hanya mungkin kita terapkan dulu. Tapi sekarang masa berbeda, waktu berubah, ilmu teknologi semakin canggih, semakin berubah. Kita akan memetakan paradigma yang ilusi kontrol dulu. Pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini zaman dulu memang sering kita lihat banyak guru yang selalu menguasai kelas. Artinya apa? Anak merasa takut, mau bergerak sedikit saja takut, karena sudah di Bapak Ibu guru sudah ada yang membawa kemoceng, ada yang memakai tongkat ataupun apa. Dipelihara saja sudah takut. Ini mungkin arahannya seperti itu, ilusi guru mengontrol murid. Kalau dulu memang cocok, boleh diterapkan memang pas, tetapi untuk sekarang ada undang-undang, ada apa, guru tidak boleh menjewer muridnya, apalagi memukul ataupun dengan tongkat atau apa. Ini sudah dilarang. Jadi ilusi-ilusi ini yang kita terapkan zaman dulu. Kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini biasanya dulu ya, guru
gurunya menyalahkan muridnya, dia biar merasa bersalah. Contohnya adalah, nek kue dolanan itu dia marahi guru. Nah, anak akan merasa dia bersalah ataupun merasa tidak bisa karena ada kata-kata bodoh atau tidak pintar atau apa. Ini ilusinya dulu seperti itu. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif pokoknya harga dari bumi ya benar, bumi tidak pernah salah. Itu zaman dulu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa kalau bersekolah berarti kaitannya dengan guru. Jadi ini orang tukono saiki bijine tak kurangi. Ono tukono esjus orang bermangkat orang tahan. Nah ini bentuk pemaksaan. Hak anak di, nah ini tidak tepat untuk saat ini. Mungkin kalau zaman dulu dianggap tepat. Saya baca satu ya dulu. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang, tidak boleh memaksa ya. Karena kalau dipaksa itu tidak baik. Ya, teori kontrolnya seperti itu. Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Biarkan anak memiliki dunianya sendiri. Yang perlu kita amati, yang perlu kita waspadai dan memaksimalkannya saja. Jangan terlalu dipaksakan. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini kaitannya dengan perilaku murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan dilihat kesalahannya. Mungkin anak itu bisa saja kurang perhatian. Dia membuat kesalahan itu mungkin butuh perhatian dari bapak ibu guru. Mungkin saja seperti itu. Ada juga yang kurang kasih sayang. Yang omah tahu diperhatikan. Nek dia melakukan kesalahan mungkin diperhatikan dengan tujuannya seperti itu. Nah ini semua perilaku memiliki tujuan. Tidak mungkin anak melakukan sesuatu itu tidak ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Tinggal kita mencari sudut pandangnya bagaimana dan sebaiknya mengarahkan siswa agar lebih baik. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi kaitannya pemaksaan pada siswa itu sebetulnya kurang baik. Karena apa? Mungkin dia bisa merubah sebentar, tapi bukan dari hati nuraninya. Apa yang terjadi? Nanti di hari berikutnya dia kalau tidak suka lagi ya dilakukan lagi, atau belum menyentuh hatinya. Kalau bisa diarahkan bahwa siswa itu merubah karena dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Ya perbuatan ini tidak baik, tidak saya lakukan. Saya seharusnya tidak seperti itu. Ini bisa menyadarkan diri anak itu lebih baik karena akan mengenal pada diri. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Seandainya kita memaksa anak untuk mengaku atau apa, biasanya sedikit pemaksaan ya. Memang ini sering dilakukan, tetapi tujuannya buruk juga baik, tapi kadang tidak mengenal ke anak. Nah, sebaiknya kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya anak itu kita lihat dulu tujuannya tadi apa, terus kontrolnya itu bagaimana, biar dicari menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Nah ini seperti kudu seperti itu. Nah ini pemaksaan juga, ya. Harus menang dan kalah.
model berpikir menang-menangan. Ya, ini untuk perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Saya lanjutkan materinya. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak cara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Ya, ini tadi ya, intinya adalah hati nurani anak ini. Dia harus memulai dirinya membuat kedisiplinan, mana hal yang baik, yang tidak baik, harus tahu, bisa mengontrol diri, dan juga tanpa paksaan, ujian atau hukuman bisa merubah sendiri. Mungkin ini sulit dilakukan, tetapi marilah Bapak Ibu Guru bersama-sama menciptakan iklim disiplin positif yang baik agar anak berubah demi kemajuan pendidikan kita dan juga anak pun belajar dengan baik. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Poin yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Ini tadi sudah disinggung di awal bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yoni Gosen 1998. Ini teori-teori dari dulu kita dengan mengaitkan nilai kebajikan. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini harapan dari pemerintah kita yang terbaru, yaitu selalu menggaungkan profil pelajar Pancasila. Isinya itu apa? Isinya adalah satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya kita tanamkan yang pertama adalah iman dulu. Jika anak sudah beriman, sudah memiliki ketakwaan, akhlaknya pun mulia, mengaturnya itu lebih mudah, ya, daripada yang kurang iman. Ya. Ini bisa kita lihat keseharian anak yang soleh dengan anak yang belum soleh. Ini bisa dibedakan dengan adanya yang utama adalah iman dulu. Pemerintah juga mengutamakan beriman. Sama dengan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya Tuhan Yang Maha Esa diutamakan. Kedua adalah mandiri. Mandiri kaitannya anak harus bisa mandiri. Kalau dilihat dari video tadi, sikap mandirinya adalah dia cita-citanya di apa, terus dia sukanya apa. Tadi ada yang suka nari, ada yang suka menggambar, ya, ada yang suka alat musik dan lainnya. Ini
Harapkan siswa tidak ada batasan mencari jati diri dan juga melakukan yang diinginkan sesuai harapan dan cita-cita. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Artinya anak itu tidak hanya duduk diam di kelas, dapat ilmu dari gurunya langsung murid. Biarkan anak mencari tahu sendiri pengetahuannya. Kita sebagai guru hanya memberi arahan sedikit, memberi umpan balik sedikit, biar anak lebih bernalar kritis. Tidak semuanya diberitahu. Nah, ini nanti dicoba kita gali karena anak adalah unik, memiliki karakter sendiri-sendiri. Bernalar kritis mohon ditingkatkan agar kemampuan anak lebih maksimal. Yang berikutnya adalah kebinekaan global. Artinya binekaan adalah berbeda-beda, tapi dalam satu global gabung jadi satu. Artinya walaupun berbeda-beda, tetap tujuannya harus tercapai. Seperti itu. Jadi tidak harus memaksakan anak harus bisa musik semua, harus komputer semua, atau nyanyi semua, tidak ya. Dia bakatnya di mana, minatnya di apa, bisa dimaksimalkan. Jadi sekarang tidak harus nilai matematika harus bagus semua, bisa bagus. Yang penting adalah di kurikulum merdeka adalah nilai anak itu maksimal sesuai kemampuannya. Seperti itu, jadi tidak ada KKM tetapi dimaksimalkan sesuai kemampuan anak itu sendiri. Yang terakhir ini adalah bergotong royong. Ya, ini harus diberitahu pada siswa tetap bergotong royong, karena asas ini adalah sudah dari zaman dahulu sampai sekarang dimasukkan. Ini sangat baik karena meningkatkan kemampuan siswa. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini umum ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita kaitkan kepada murid tidak mau melakukan hal yang tidak baik untuk menghindari hukuman. Ini bisa motivasi perilaku manusia. Dia tidak mau datang terlambat, nanti kalau terlambat dihukum. Nah, dia memiliki keinginan motivasi manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apabila dia melakukan hal ini dapat imbalannya. Ini kan sebagai motivasi. Ini termasuk adalah motivasi eksternal dari luar. Dia termotivasinya dari apa? Nanti dilihat digali pada murid-murid Bapak Ibu, dia termotivasi dari ketidaknyamanan, hukuman atau imbalan atau penghargaan atau yang lainnya, bisa dilihat. Karena setiap anak berbeda-beda, memiliki motivasi sendiri. Ada selanjutnya yaitu motivasi internal. Tadi kalau yang dari luar, sekarang dari dalam diri. Pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya anak ini mau berubah dengan keinginannya sendiri, itu lebih baik. Dia akan tahu dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya anak ini suka jika dalam pembelajaran itu ada gambar-gambarnya. Dia lebih tertarik dengan gambar. Boleh kita sesekali melihat potensi anak, kita buatkan gambaran atau kita print gambar-gambar atau apa yang dia suka. Ada yang sukanya belajar dengan
audio, artinya dia suka kalau ada suaranya. Kadang-kadang kita pakai proyektor ada suaranya, anak lebih suka. Ini bisa mengambil dari diri internal, dari dirinya sendiri ya. Kaitannya adalah sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sebaiknya hindari hukuman. Nah, ini memang kalau melihat peraturan sekarang ya tidak boleh menghukum, atau hukuman ini tidak boleh hukuman fisik. Artinya kita mencari hukuman yang tidak melukai fisik anak. Nah, ini ya. Kalau bisa hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Penghargaan yang berlebihan juga tidak baik juga. Mungkin kalau terlalu berlebihan akan selalu diingat dan ditagih janji. Gue naik ranking 1, tajak jalan-jalan. Nah, tetapi tidak dilakukan, akhirnya juga anak akan kecewa dan kurang percaya lagi. Berlebihan tidak baik kan? Nanti kalau kamu juara yang 1, Bapak beri buku atau pensil, boleh-boleh saja untuk sebagai motivasi eksternal diri gue. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama. Ini pertama adalah bertahan hidup. Lalu apa? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini ya, ada kaitannya dari awal tadi. Bertahan hidup itu semua pasti kebutuhan dasar manusia. Tidak ada anak yang mau dipukul. Kalau mau dipukul biasanya lari. Kalau ada anak yang bahaya, ada motor, dia pun juga menghindar. Ini bertahan hidup semuanya ya. Orang dewasa pun seperti itu. Kalau dilepas di hutan, di alas ada singa atau macan, pasti bagaimana caranya dia menghindar atau melihat tidak ada yang pasrah, duduk, bisa dimakan, tidak ada. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya hidup saja. Berikutnya adalah penguasaan, artinya dia merasa dianggap di kelas. Contoh kelas 4 diberi tugas, diberi PR. Tapi seandainya ada murid bisa langsung gak ada PR lah, gue rasa kayak tugas dalam pokok. Bagaimana perasaan dia? Pasti akan bertanya-tanya, dia aku di kelas dianggap atau tidak? Aku di kelas ini bisa atau tidak atau apa? Ini akan tanda-tanya besar. Yang berikutnya adalah kebebasan. Artinya adalah merdeka, bebas, tapi tidak harus bebas yang sebebas-bebasnya. Bebas dia adalah tujuannya di bernalar kritis ke arah sana ya. Selagi anak itu tidak melanggar peraturan, tidak melanggar norma atau hukum, biarkan. Jangan sedikit-sedikit diingatkan atau dipaksa. Ya. Contohnya, mungkin anak itu perasaannya kurang baik, di rumah ada masalah. Ya. Kadang dia juga bersama temannya sedikit kusil atau mengganggu, mungkin karena terlalu tekanan yang ada di rumah. Ya mohon Bapak Ibu lebih peka terhadap anak-anak yang seperti ini. Nanti ditanya dulu, ini laporan kok susuk nangis, ada apa, dulu kok susuk ngamuk-ngamuk. Nah ini harus tahu, jangan langsung kesalahan. Bocah kalau yang dikandani rasa diatur, ini kalau laporan ini ya lebih baik kita cari dulu ada apa dengan anak itu ya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Semua orang pasti pengen senang, pengen gembira. Ini kebutuhan dasar.
Kalau terus aku sing rekoso lah, aku sing enggak kepenak, gue yang seneng. Ya ini tidak ada gitu ya. Semua pasti menginginkan kesenangan. Ya ini berilah kesenangan anak itu. Dia apa? Aku senang aku voli pak. Ya orang mebel latihan. Senang aku garap matematika pak. Ya belajar matematika. Senang aku nabung-nabung ya pak. Itu terbanyak. Setelah nah ini kesenangan anak bisa tersalurkan. Jadi jangan disalahkan. Kalau anak di kelas kelompok adik-adik, oh mungkin dia pengen nabung-nabung, ambil rebana tabung. Oh anak gebar nyanyi, ya dilatih nyanyi, mungkin dia ada bakat di nyanyinya. Nah ini ya, mari bersama-sama mencari jati diri anak itu tersebut, bagaimana minat bakatnya apa. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi sudah bahwa anak ini intinya adalah anak sangat membutuhkan kasih sayang. Itu bisa diambil dari orang tua, dari guru, dari teman ataupun apa saja. Pasti dia menginginkan kasih sayang. Jadi mohon kita bersama-sama dalam mendidik anak. Jangan lupa dengan kasih sayang juga. Jangan terlalu memaksa, langsung melilihi, langsung mukul ataupun apa. Berilah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, anak sudah menyelesaikan tugasnya, bilang bagus, pinter, itu anak senang karena dia merasa dikasih sayang dan diterima. Ya, apalagi kalau diberi tanda jempol itu saja dia suka, tepuk tangan. Nah, ini juga bentuk apresiasi atau kasih sayang terhadap anak, karena sejatinya kebutuhan dasar manusia adalah rasa cinta, rasa kasih sayang. Masih semangat Bapak Ibu? Atau ice breaking? Masih semangat, kita lanjutkan ya. Masih semangat, materinya masih ada. Dan ini mohon perhatikan karena tulisannya banyak, jadi tetap semangat. Pertama, motivasi. Identitas gagal kontrol dari luar. Identitas berhasil sukses kontrol dari luar. Identitas berhasil sukses kontrol diri. Kaitannya apa? Yaitu satu adalah menghindari hukuman. Identitas gagal menghindari hukuman. Ini ada kelompok-kelompoknya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sudah berada di mana posisinya, sudah menerapkan apa. Ini kurang tepat. Yang kedua adalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya orang ini enggak ya. Ibu kecewa sekali ya. Ini hanya sifatnya pembuat rasa bersalah. Anak itu akan merasa bersalah, tetapi dia tidak tahu salahnya apa, solusinya apa, dan bagaimana seterusnya, kurang tepat. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ini bisa tahu ya, pemantau, menghitung dan mengukur. Yang manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau sebagai manajer. Berikutnya yang bawah adalah guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini naik orang kedua. Ini tidak boleh, kurang tepat kalau menghukum ya. Ini di sini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini juga jangan. Ini nanti akan terlihat ibu lemah. Jangan mengatakan ibu kesel, stres, bingung, ngeluh perasaan keluarga. Jangan ya. Anak ini tidak akan berubah, tapi akan membuat rasa bersalah saja. Yang berikutnya adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu.
Ini sepertinya juga kurang tepat karena seperti meminta sampai anak sebetulnya atau mulas minta-minta ya, yang kurang baik. Lagi guna, lagi dulu. Lalu tisangin Pak Guru masih seperti dengan apa peraturannya, pemantau. Yang manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini menanyakan siswa bahwa sing do karepno iku apa, maksudmu seperti itu apa. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Arahnya lebih baik memperbaiki masalah, bukan mengungkit-ungkit masalah atau menjelek-jelekan atau yang lain. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain berbohong, maksudnya yang membuat satu salah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya temannya ketergantungan, menyesuaikan diri, biar diawasi, yang ini menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan seterusnya. Murid berkata, ini yang kata mumpung biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat rasa bersalah, maafkan saya. Yang teman saya berpikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ya, guru biasanya ada yang dekat dengan murid, menganggap sebagai teman, artinya ikatannya baik. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini mengarahkan ke tugas-tugas untuk pemantau. Yang manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Sifatnya mengarahkan anak untuk memperbaiki kesalahannya, keadaan yang ada misalnya. Selanjutnya adalah dampak pada murid mengulangi kesalahan. Walaupun dimarah-marahin ya anak dua blok ya, dibandingin lagi ya. Ini biasanya mengulangi kesalahan. Yang membuat rasa bersalah, merasa rendah diri, percaya diri anak akan berkurang. Yang teman lemah tidak mandiri bergantung oleh guru apian. Dia merasa sangat dekat dengan gurunya, tetapi dimanfaatkan anak tersebut menjadi hubungan dengan gurunya kurang begitu baik ya. Artinya kan ada anak yang sampai senangnya dengan gurunya, kepengen digendong, ada anak yang dengan gurunya ditarik-tarik, apalagi yang kecil pengen dekat terus dengan ini ada juga seperti itu. Selanjutnya adalah mata nanti beragam pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus yang manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah posisi kontrol seorang guru dari hasil kontrol dari luar, identitas gagal, identitas berhasil, sukses, identitas berhasil atau sukses. Menurut Bapak Ibu, yang paling baik yang apa? Penghukum atau membuat rasa bersalah, memang atau manajer? Yang mati. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa? Memantau. Ada yang memantau, ada yang manajer. Ya. Kita lihat hasilnya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Ini menurut yang terbaik adalah manajer. Berarti kita mundur lagi kembali lihat yang manajer semua saja. Lebih baik anak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, ditanya ya, apa yang diyakini, kepinginnya apa, bicara orang tahu PR ini apa dia.
Terus menguatkan pribadi. Nah, sudah salah dikuatkan, jangan dilemahkan. Nantinya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Selanjutnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, ini harapannya adalah kita berada di manajer. Nah, ini bisa sambil belajar bersama-sama. Memang tidak semudah yang ada di teori ya, tapi alangkah baiknya jika kita niat untuk mencerdaskan anak dan juga niatan dari awal adalah mendidik anak ya. Jadi tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, mengajar dan mendidik, dapat dua-duanya, hindari hukuman dan utamakan mengenali diri anak tersebut. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Kalau sebagai kepala sekolah, saya adalah keyakinan sekolah. Kalau Bapak Ibu guru adalah keyakinan kelas. Jadi mari kita bersama-sama mengamati. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Ini biasanya adalah kita tanya dulu anak tersebut biasanya memiliki pelanggaran-pelanggaran apa dan harus ditekan dan agar tidak ada pelanggaran. Kita tanya kesepakatan. Contoh seperti kelasnya Bu Azizah kemarin ya. Murid jika ada yang berkata tidak baik atau misoh, nanti saya beri denda. Nah, kesepakatan kelas. Apakah boleh saja? Karena ini adalah kesepakatan kelasnya Bu Nur Azizah sendiri. Jadi mungkin yang lainnya, kelas yang lain ada kesepakatan kelasnya sendiri. Contohnya adalah jika anak nakal nanti membuat pernyataan di kelasnya mereka, bocah lagi nakal, ya pernyataan nanti tanda tangan orang tua. Ini boleh saja, ini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Ini harus anak-anak harus dibuatkan keyakinan kelas dulu di awal. Apa itu peraturan ini? Kok nih kelas kemalangan, bawa jajan, wayang pelajaran. Kita harus membuat keyakinan dulu, kesepakatan dulu bahwa anak itu harus tahu dia melanggar pasti akan merasa bersalah dan juga akan memperbaiki kesalahannya. Tujuannya seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Ini untuk menjadi keyakinan yang baik, mudah diingat, sing gampang ae. Jadi datang terlambat, kesepakatannya apa? Sing gampang dieling-eling saja atau yang mudah ya. Harus ditetapkan di lingkungan di sekolah. Ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, ini juga sudah kita terapkan dan sudah juga menerapkan keyakinan sekolah. Berapa peraturan yang harus disepakati. Sekarang yang kita bahas adalah budaya positif. Kita mengarahnya adalah ke budaya positif karena materi kita tadi adalah budaya positif. Yang pertama ini ke arahnya budaya positif. Positif itu apa? Banyak sekali. Setiap kegiatan yang baik, yang positif di sekolah itu bisa termasuk budaya positif. Sekolah ini sudah melakukan budaya positif yang sangat baik. Mari kita tingkatkan, kita jaga dan kita lestarikan budaya-budaya yang positif. Ya, berikutnya materi
segitiga restitusi. Segitiga restitusi urutannya adalah yang paling bawah dulu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini bisa kita gunakan kata-kata jah atau nah atau ini utamanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kita gunakan ya, tapi dengan ada yang halus saja, terus benda-benda atau yang lainnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Boleh digunakan kata-kata seperti ini. Kamu tidak satu-satunya yang melakukan ini. Jadi dia tidak merasa dijatuhkan ya. Ini tujuannya hanya menstabilkan identitas. Anak itu biasanya mencari identitas tadi ya. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bisa tanyakan anak seperti itu. Gue di mau kok kurang lukas kaki. Alasanmu itu apa? Bisa kita tanya dulu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga bisa ditanyakan pada siswa. Efektif atau tidak? Selanjutnya juga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi kembali ke tadi kelas kan sudah memiliki keyakinan ke kelas atau kesepakatan kelas yang telah ditentukan. Diingatkan lagi. Kamu ingat menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kaitannya biar anak tujuannya itu apa tadi ya? Anak harus mengetahui jati diri dan memiliki tujuan dalam hidup. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru sebagai manajer tadi ya, yang terbaik adalah manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ada masalah di dalam kelas, kita gunakan segitiga restitusi. Apa saja tadi segitiga restitusi, Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, terus apa lagi? Validasi. Yang salah terus adalah menanyakan keyakinan. Betul, ada 3 tahapan segitiga restitusi yaitu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, arahnya ini seperti ini. Segitiga restitusi bertujuan agar anak mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tadi masuknya di profil belajar Pancasila. Ya, berkaitan ya. Tujuan ini agar profil belajar Pancasila tadi tercapai. Arahan dari pemerintah mengharapkan seperti itu. Mari bersama-sama mendukung program pemerintah dan juga mensukseskan dunia pendidikan ini. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian kita ambil garis bawah yang terpenting, yaitu tidak ada manusia yang sempurna, manusiawi gitu ya. Kita harus menyelesaikan permasalahan. Terus adalah tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar yang salah. Tidak usah dikatakan aku ingin ya, tidak usah. Kita cari yang kita cari adalah penyelesaian masalah. Ini beberapa sudah saya terapkan pada anak-anak yang kurang baik, ada kurang disiplin. Misalnya saya tanya di kantor, saya cari tahu anak tersebut kenapa dia melakukannya, terus apakah dia mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, seperti itu.
Saya berusaha menghindari hukuman-hukuman fisik agar terjadi tadi muara kita adalah ke budaya positif. Ini yang validasi kebutuhan. Ini hanya contoh kata-kata, nanti Bapak Ibu juga bisa mengembangkan sendiri dan juga lebih tahu, lebih berpengalaman. Mohon yang berpengalaman memberi tahu yang masih belum memahaminya atau yang masih dalam belajar. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, ini bisa pada situasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi sama tadi, apa yang penting bagi kamu. Kita cari terus menggali validasi kebutuhan anak itu apa. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini jika ada kasus anak yang memukul atau mengganggu temannya melakukan fisik. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini arahnya agar anak sadar diri bahwa dia telah melakukan kesalahan dan akan melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Di segitiga restitusi baru 2, 1 tadi sudah, 2 adalah validasi kebutuhan, yang ketiga ini yang terakhir, 3-nya adalah menanyakan keyakinan. Ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang-orang yang seperti apa? Ini intinya adalah guru menggali ke murid agar tahu jadi dirinya seperti apa. Apa dia sudah melakukan kesalahan, dia mengakui dan dia akan memperbaikinya saja. Tujuan manajer seperti itu, artinya tahu tahapan-tahapan. Yang penting melakukan segitiga restitusi, arahnya agar anak lebih baik. Semoga saja segitiga restitusi adalah solusi bagi kita semua di dunia pendidikan, agar anak bisa menjadi lebih baik tanpa hukuman fisik, dan juga anak mengetahui jati dirinya dan anak bisa merubah menjadi lebih baik. Sekarang implementasi budaya positif ini yang telah kita terapkan atau sudah kita lakukan di sekolah ini ya. Lihat setiap pagi anak-anak sudah baris-baris. Contohnya ini setelah upacara anak bersalaman dengan Bapak Guru. Ini tetap sebagai disiplin positif tetap kita terapkan pada anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu yang telah melakukan budaya positif. Dan ini foto anak-anak waktu bersiang, dan ini adalah video anak dengan senang hati, dengan ikhlas mau menyisikan uangnya untuk rencana bantuan. Itu termasuk disiplin positif Bapak Ibu. Semua kegiatan anak yang positif dimasukkan ke disiplin positif. Siapa Swati? Harusnya videonya ada wajahnya Swati juga biar tahu ya. Nah ini sudah bagus. Terima kasih sudah melakukan budaya positif di sekolah. Kita lanjut saja ya. Ini video anak senang-senang. Dapat saya video sebentar untuk dokumentasi anak melakukan senam dengan senang hati, tujuannya agar tubuhnya sehat. Ada juga anak yang senang dengan senam. Ini waktu upacara disiplin. Selanjutnya ini implementasi penyusunan kesepakatan kelas. Ada kita waktu rapat. Ini adalah kesempatan sekolah kalau di kelas ya untuk Bapak Ibu waktu kesepakatan kelas di sekolah di kelasnya. Jadi ini saya ambil contohnya adalah waktu IAT penyusunan kesepakatan di kelas. Sekarang adalah implementasi keyakinan kelas.
Monggo Bapak Ibu yang sudah ada dipertahankan, mau merubah sedikit-sedikit boleh, atau yang belum ada dibuatkan keyakinan kelas apa saja. Keyakinan kelas ini sama semua, berkomitmen, tanggung jawab, menghormati, bersabar, keselamatan, kesehatan, keamanan. Ini keyakinan kelas. Untuk kesepakatan kelas, setiap kelas harusnya memiliki kesepakatan sendiri-sendiri, tidak bisa sama, tidak. Ini otonomi kelasnya sendiri-sendiri. Tentunya bisa saja ini contoh ya, guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid semangat belajar, menghormati murid yang bertanggung jawab, murid selalu menjaga keamanan, menjaga kebersihan. Monggo Bapak Ibu bisa digali kesepakatan yang tepat untuk kelasnya sendiri-sendiri. Ini menstabilkan identitas. Pernah saya lakukan pada anak yang tidak mengerjakan PR. Sama sekali ya sebelumnya. Apakah tidak mengerjakan PR? Ini menstabilkan identitas. Selanjutnya apa? Validasi kebutuhan. Ini anak yang terlambat. Kami tadi berangkat terus dari rumah. Ada tadi sumbang kita langsung berapa? Kira-kira sekitar dalam 7 kemudian sampai sekolah 30, kalau terlambat atau tidak, atau yang kurang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah itu manusiawi, Pak juga pernah terlambat selanjutnya ini adalah menanyakan keyakinan. Masih ingat tidak dengan keyakinan masih dalam? Kira-kira tindakan apa saja yang dapat dilakukan agar atau tidak terlambat lagi ke sekolah? Mulai kapan atau melakukan perubahan untuk supaya ya jadi video sudah sekitar diskusi ya. Selanjutnya adalah refleksi. Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di rumah adalah saya menangani siswa yang tidak mengerjakan PR tadi dan juga yang terlambat. Dengan apa? Dengan langkah menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan tanpa menggunakan hukuman fisik. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Ini kaitannya dengan perasaan saya telah melakukan budaya positif. Sebaiknya atau Bapak Ibu guru juga melakukan budaya positif agar menjadi suatu sekolah yang lebih baik. Selanjutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya selalu penghukum dan membuat merasa bersalah. Benar saya akui dulu sering melakukan hukum ya, perasaan anak itu dan juga merasa bersalah. Perasaan saat itu adalah saya selalu diikuti oleh rasa bersalah karena saya akan memberi hukuman ketika murid melakukan salah. Ini yang kita alami juga biasanya ya.
Apabila kita setelah menghukum anak sampai di rumah teringat, ya, tasnya ini lapor, kesalahan apa yang dia berbuat, biasanya guru akan merasakan seperti itu. Alangkah baiknya adalah bersama-sama. Tahun rajin ini saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Ya, ini mohon nanti bisa dilakukan dengan positif. Apabila saya tidak melakukannya, bisa diberitahu atau biar lebih tepat kita harus melakukan segitiga restitusi. Sekarang kami selesai testimoni siswa di kelas 6. Selanjutnya ini dari guru masyarakat Indonesia. Terakhir selesai, terima kasih. Ini materi yang telah saya sampaikan pada Bapak Ibu bertujuan agar budaya positif bisa kita terapkan di sekolahan, dampaknya agar anak bisa menjadi lebih mengenali dirinya dan juga memiliki tujuan dan kedepannya akan menjadi anak yang lebih berprestasi dan membanggakan. Materi telah saya sampaikan. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan atau Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan ya. Saya buka 2 penanya saja. Sebenarnya, siapa yang mau bertanya? Oke, Bu Masni, monggo silakan berikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu mengenai posisi kontrol guru bagian pembuat rasa bersalah yang biasa kita gunakan. Pertanyaannya, apa dampak yang terjadi jika guru selalu menerapkan rasa bersalah pada murid? Itu Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya tadi kaitannya dengan guru yang menerapkan kontrol tentang perasaan rasa bersalah pada anak. Ini memang sering umum kita lakukan. Dulu saya juga melakukannya sebelum mengenal budaya positif. Anak itu dibuat jerak, tujuannya seperti itu, jerak benar dibandingnya. Tetapi merasa anak itu bersalah terus. Dampaknya apa? Dampaknya ya menurut saya kurang tepat baik karena apa? Kadang ucapan adalah doa juga. Kita kalau mengucapkan yang baik-baik agar anak itu juga memiliki semangat tinggi ataupun pola pikir yang bagus kita tumbuhkan. Jangan mulai iso lagi bodoh dan anak akan terekam di dalam otaknya seperti merasa nggak bisa apa. Biasanya timbul tanda-tandanya adalah dia merasa kurang percaya diri. Pak, aku maju, buat apa Pak? Tanya dia. Gambaranku ini Pak. Kalau sampai apian ya Pak. Nah, ini tanda-tanda bahwa anak itu sudah mulai minder. Tujuannya dia kurang percaya diri ya, dan akhirnya motivasinya kurang. Sudah tulisan kita ini sih kurang percaya. Baiknya kita tetap ke arah manajer lagi ya Bu. Jangan ke merasa menyalahkan anak,
lebih baik ke manajer cari tahu anak itu seperti apa, tujuannya bagaimana, hasilnya bisa tercapai. Mungkin jawaban saya seperti itu. Apa ada yang mau menambahkan? Mungkin lebih semua. Ya, kalau tidak ada, lanjut tadi ya. Bagaimana Bu Mas ini sudah Mas dari tahun? Ya ini kita sering saja tidak saling bukan menggurui tapi hanya menyampaikan informasi dan bagaimana kita amati sana. Selanjutnya pertanyaan kedua, Bu Gusti, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Berbicara mengenai kesepakatan kelas, itu kan banyak sekali manfaatnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik dan dapat diterima di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bu Siti tadi bahwa manfaatnya. Cara membuat kesepakatan kelas. Tadi ya, kita harus mengenali siswanya ini dulu. Karakternya tahu apa. Baik senengane kok ini kelas cuma jajan, kita buat kesepakatan kelas. Cari tahu karakternya dulu. Terus cari hal-hal yang mudah dulu. Atau tadi kalau dia ya jelas berbulan terus 1.000, tidak masalah ya 1.000 atau 2.000 kan bisa untuk melatih kedisiplinan anak saja. Jadi kita mencari karakter anak dulu, cari yang mudah, terus juga yang dapat disepakati bersama. Artinya tidak terlalu memberatkan. Esok akhirnya telat push up yang 20. Nah ini kan kasihan awalnya lemu, esok push up dengan push up yang 20 malah menggos-menggoskan ya. Jadi cari kesepakatan yang bisa diterima di kelas itu saja, dan juga yang selaras atau satu tujuan dengan keyakinan di sekolah, kesempatan sekolah yang tidak melanggar hal-hal yang ada di sekolah. Contoh, anak tidak CPR, suruh lari di lapangan, ini juga tidak tepat yang nanti terjadi di masyarakat. Tidak baik, tidak usah hukuman fisik yang terlihat yang bisa diamati masyarakat, dia lari atau keluar atau apa. Sebaiknya yang tidak melanggar kesepakatan di kelas. Waktunya di kelas ya di kelas, hukumannya yang ada di sekitar kelas saja, biar anak bisa mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya. Seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir karena melihat waktu yang sudah hampir selesai. Mohon setelah ini saya cukupkan pada penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih telah bekerjasama selama ini, dan juga budaya positif marilah kita terapkan harapannya agar sekolah ini lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.